Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 6. Yang mana pada pembahasan kali ini masih di bab 1 ya. Bab 1 itu tentang operasi hitung bilangan bulat. Sekarang kita sudah sampai di latihan 7 ya. Jadi kemarin sudah kita bahas untuk materi sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Sekarang kita bahas untuk soalnya tentang menggunakan sifat komutatif pada perkalian dan penjumlahan. Oke, langsung saja kita ke latihan 7 ya, menggunakan sifat komutatif yang A ini ya. Ayo menalar. Nomor 1, lengkapilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat ya. Jadi sifat komutatif atau pertukaran. Nah, ini yang A, 15 ditambah negatif 7 itu sama dengan negatif 7 ditambah berapa? Nah, karena pertukaran berarti ditukar di sini, jadinya negatif 15 ditambah negatif 7 itu sama dengan negatif 7 ditambah dengan negatif 15 ya. Jadi untuk yang A jawabannya adalah negatif 15. Kemudian yang B, 28 ditambah dengan negatif 13 itu sama dengan titik-titik ditambah 28. Nah, ini yang di depan 28, yang di belakang negatif 13 ditukar atau dibalik, berarti yang di depan sekarang adalah negatif 13, titik-titiknya diisi dengan negatif 13. Kemudian yang C ini ada 53 ditambah 42, berarti kalau kita tukar sama dengan titik-titiknya kita isi 42 ditambah 53. Kemudian yang D itu ada 75 ditambah negatif 25 sama dengan, berarti kita tukar ya, ditukar jadinya negatif 25 ditambah titik-titiknya kita isi dengan 75. Kemudian yang E itu ada negatif 100 ditambah 50. Nah, maka kita tukarkan jadinya 50-nya yang kita taruh depan, jadinya 50 ditambah negatif 100. Oke, saya tuliskan dulu jawabannya ya, yang A sampai E dulu. Oke, kita tuliskan dulu jawabannya ya. Jadi ini latihan 7. Latihan 7 ya. Oke. Nomor 1. Yang A jawabannya tadi adalah negatif 15. Kemudian yang B adalah negatif 13. Yang C itu 42. Yang D 75. Kemudian yang E itu adalah 50 ya. Oke, jadi ini untuk nomor 1A jawabannya negatif 15, yang B negatif 13, C-nya 40, D-nya 75 dan E-nya 50. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang bagian F ya. Yang bagian F ini sifat komutatif pada perkalian ya. Negatif 125 kali 40 sama dengan, nah kita tukar ya, jadinya 40 dikalikan negatif 125 ya, sama dibalik, berarti yang depan jadi belakang, belakang jadi depan. Kemudian yang G, negatif 89 dikalikan negatif 9 itu sama dengan negatif 9 dikalikan negatif 86. Kemudian yang H,
negatif 125 dikalikan dengan 27 sama dengan titik-titik kali negatif 125, berarti kita balik, jadinya yang depan adalah 27. Kemudian yang I, 200 kali negatif 5 itu sama dengan negatif 5 kali titik-titik berapa? Dikalikan dengan 200 ya, jadi sama ditukar. Kemudian yang J, negatif 250 kali negatif 4 sama dengan titik-titik kali negatif 250, berarti ini yang depan adalah negatif 4. Oke, saya tuliskan terlebih dahulu ya, mulai dari F sampai dengan J. Oke, untuk yang F, G, H, I, J. Yang F tadi jawabannya adalah negatif 125, yang G negatif 86, yang H itu 27, yang I 200, dan yang J adalah negatif 4 ya. Oke, jadi jawabannya untuk yang F adalah negatif 125, yang G negatif 86, yang H 27, yang I 200, dan yang J adalah negatif 4. Oke, selanjutnya kita menuju ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 kita lihat terlebih dahulu soalnya. Ini juga ada mulai A sampai dengan E ya. Saya tuliskan dulu. A, B, A sampai C, maaf, A, B, C, D, E. Oke. Kita lihat soalnya. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan menggunakan sifat komutatif ya. Jadi kita tuliskan komutatifnya, sifat komutatifnya berarti kali ini 24 ditambah 26 berarti sama dengan, kita tukar ya, 26 ditambah 24. Kemudian kita tentukan hasilnya berapa ya. Oke, kita tuliskan dulu komutatifnya atau pertukarannya, baru kita hitung berapa hasilnya. Oke, langsung saja sambil kita kerjakan ya di sini. Untuk yang A, 24 ditambah 26 berarti sifat komutatifnya yang A ini jadinya adalah 26 ditambah dengan 24. Kemudian yang B itu ada 38 ditambah negatif 58, yang B ya. Oke, maka untuk komutatifnya itu berarti yang di depan adalah negatif 58 ditambah dengan 38, hasilnya berapa. Kemudian yang C, komutatifnya berarti negatif 21 ditambah dengan negatif 19. Kemudian yang D itu ada 9 ditambah dengan negatif 29. Kemudian yang E ini negatif 33 ditambah dengan negatif 17. Oke ya, kita hitung dulu untuk yang A sampai dengan E ya, hasilnya berapa, karena kita diminta hasil operasi hitungnya berapa. 26 ditambah 4 ini positif semua. 6 tambah 4 berapa? 10, kita tulis 0, simpan 1 ya. 2 tambah 2 4, 4 tambah 1 5, berarti 50 untuk yang A. Kemudian yang B, nah yang B kita ingat ya, operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Ini ada negatif 58 ditambah 38. 58 sama 38 besar mana? Besar 58 ya, karena ini dua bilangan dengan beda jenis ya, satu positif satu negatif. Maka kita lihat yang lebih besar adalah negatif, maka hasilnya pasti negatif. Kemudian kita cari selisihnya ya, kalau tandanya beda kita cari selisihnya ya. 8 dikurangi 8 0. Oke,
Kemudian 5 kurangi 3, 2. Berarti hasilnya adalah negatif 20. Seperti itu ya caranya. Kemudian ini negatif 21 ditambah dengan negatif 19. Nah ini hasilnya. Kalau untuk mempermudah dalam perhitungan, berarti ini dua tanda dijadikan satu. Positif kali negatif, negatif ya. Jadi ini jadinya adalah negatif 21 dikurangi 19. Nah ini dua tanda, pasti hasilnya adalah negatif. Berapa? Kita tambahkan 21 ditambah 90. 9 ditambah 1, 10, tulis 0, simpen 1, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4. Ini negatif 40 ya. Kemudian untuk yang D, ini tandanya ada dua tanda di tengah ya. Kita jadikan satu ya, jadinya 9. Positif kali negatif, negatif 29. Kita lihat ini satu positif, satu negatif. Besar yang mana? Besar yang negatif. Berarti hasilnya pasti negatif. Cari selisihnya. Sekarang 29 dikurangi 9, hasilnya adalah 20. Kemudian yang E, ini ada dua tanda lagi ya. Ini untuk mencari hasilnya ya. Jadi kalau sifat pertukarannya atau komoditas ini sudah, kemudian untuk hasilnya supaya lebih mudah ya. Oke, kemudian ini negatif 33 ditambah dengan negatif 70, atau langsung saja ya, dua-duanya negatif kita tambahkan, berarti ini 7 tambah 3 0, 3 ditambah 1 4, 5. Ini negatif 50. Itu yang E ya. Oke, lanjut kita ke bagian F. Yang F itu berarti 5 kali 26, berarti sama dengan 26 dikalikan 5. Kemudian untuk yang G, negatif 8 kali 125, berarti sama dengan 125 dikalikan dengan negatif 8. Kemudian untuk yang H, itu 11 kalikan negatif 100, berarti negatif 100 kalikan 11. Kemudian untuk yang I, 5 kali negatif 100, berarti negatif 100 dikalikan dengan 5. Kemudian terakhir yang C, itu ada negatif 8 kali 150, atau sama dengan 150 dikalikan dengan negatif 8. Oke. Sekarang kita tentukan berapakah hasilnya. Yang F itu 26 dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 130 ya. Kemudian yang ini positif kali positif, hasilnya positif. Ini positif kali negatif, hasilnya pasti negatif. 125 kali 8 ya. 125 dikalikan 8. Ini hasilnya adalah 1000 atau negatif 1000 ya. Ingat, kalau tandanya beda, hasilnya pasti negatif. Tandanya sama, hasilnya pasti positif. Ini juga negatif. Berapa ini? Tinggal kasih 0 ya. 1100. Kalau perkalian dengan 100, 10, 1000 itu gampang, tinggal kita tambahkan nolnya. Sekarang ini juga hasilnya pasti negatif, karena negatif dikalikan dengan positif. Nah, sekarang berarti negatif 100 kali 5. Nah, 5-nya tetap, tinggal kita tambah nolnya berapa? 2. Jawabannya negatif 500. Kemudian yang C, ini pasti negatif ya. 150 dikalikan dengan 8. Hasilnya adalah 1200. Nah, oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk latihan 7 ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembahasannya. Silahkan bisa dituliskan masukannya ataupun pertanyaan dan juga saran di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.